Pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, memang disebutkan apabila sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, maka janganlah mencukur rambut dan memotong kuku. Tapi ulama kita mempunyai pandangan yang berbeda terhadap hadis tersebut. Yang pertama dulu, perbedaannya dari segi dhamirnya, kata gantinya di dalam hadis tadi. Itu kukunya siapa dan rambutnya siapa. Sebagian ulama memahami yang dimaksud di situ adalah kuku dan rambut dari orang yang berkurban. Jadi kalau sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, maka janganlah orang yang berkurban itu mencukur rambutnya dan janganlah ia memotong kukunya. Itu pendapat banyak ulama kita. Pendapat yang kedua memahami bahwa kata ganti di dalam hadis itu kembalinya kepada hewannya. Jadi yang dilarang untuk dipotong di situ adalah kuku dari hewan kurban tersebut dan dilarang untuk mencukur rambutnya. Jadi maknai kalau sudah masuk 10 hari pertama Zulhijjah, jangan lagi mencukur rambut dari hewan kurban itu dan jangan juga memotong kukunya. Nah, itu dua pendapat ulama kita. Ada yang memahami orangnya, ada yang memahami hewannya. Tapi umumnya ulama kita memahami orangnya bukan hewannya. Karena memotong kuku hewan itu bukan satu kelaziman. Itu bukan sesuatu yang lazim. Yang lazim yang biasa itu ya yang dicukur rambut kita ini manusia, yang dipotong kuku kita ini manusia. Kalau tiba-tiba ada larangan, berarti larangan itu berkaitan dengan sesuatu yang biasa dikerjakan. Maka ulama lebih banyak memahami yang dimaksud di situ adalah orangnya. Nah, kita ambil pendapat yang pertama ini, bahwa yang dilarang adalah orangnya. Nah, bagi yang memahami seperti itu terbagi tiga lagi. Ada ulama yang menyatakan itu larangan haram. Larangan haram. Kalau dilanggar berarti berdosa. Yang kedua mengatakan itu larangan makruh. Kalau larangan makruh ketika dilanggar tidak berdosa, tapi kehilangan kesempatan untuk dapat pahala. Nah, kemudian pendapat ketiga mengatakan larangan itu tidak ada nilainya, jangankan haram, makruh pun tidak. Yang berpendapat itu larangan haram misalnya mazhab Hanabilah. Yang berpendapat itu larangan makruh misalnya dalam mazhab Syafi'i. Saya pribadi lebih cenderung menyatakan karena ini dilarang oleh Nabi, marilah kita menghindari larangan itu. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, jangan lagi mencukur rambut, jangan lagi mencabut bulu-bulu, jangan lagi untuk memotong kuku. Terlepas mau larangannya makruh, apalagi kalau dipahami larangannya haram. Nah, tapi yang penting juga bagi ulama yang menyatakan larangan itu larangan haram, bukan berarti kalau dilanggar kurbannya tidak sah. Kurbannya tetap sah, tapi dia berdosa karena melanggar larangan. Jadi tidak mempengaruhi sah tidaknya ibadah kurban itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dalam mazhab Syafi'i, jika dibandingkan antara 7 orang patungan untuk membeli 1 ekor sapi lalu berkurban, dengan 7 orang tadi masing-masing berkurban dengan 1 ekor kambing, dalam mazhab Syafi'i itu lebih baik 7 orang tadi masing-masing berkurban dengan 1 ekor kambing. Itu dalam mazhab Syafi'i. Seperti itu. Kecuali kalau ada 1 orang dia kurban dengan 1 ekor kambing, 1 orang yang lain dia kurban dengan 1 ekor sapi, tetap lebih baik kalau dia kurban 1 ekor sapi. Nah, itu tetap lebih baik. Tapi kalau perbandingannya ini 7 orang patungan beli 1 sapi dengan 7 orang masing-masing 1 ekor kambing, maka tetap lebih baik masing-masing berkurban dengan 1 ekor kambing. Itu hukum asalnya. Nah, tapi hukum asal itu persoalan afdaliyah kan bisa berubah. Seperti misalnya ada orang memang dia sulit untuk makan kambing misalnya, saya tidak terlalu makan kambing, saya sapi. Sementara ada anjuran bagi orang yang berkurban untuk makan sebagian dagingnya. Di Al-Quran disebut fakulu minha, makanlah sebagian dagingnya. Nah, saya kalau kurban kambing ini perintah Allah di dalam Al-Quran tadi untuk memakan sebagian, susah saya lakukan karena saya tidak terbiasa misalnya makan daging kambing. Maka silahkan dia kurban saya dengan 1 ekor sapi. Atau misalnya kasus yang lain, di suatu masjid sudah ada 6 orang patungan untuk beli 1 sapi, kurang 1. Lalu ada 1 orang datang, saya mau di sini juga ya kurban, tapi saya mau kambing ini.
daripada dia kurban 1 ekor kambing sementara ada 6 orang yang lain mau sapi, nah kurang kasihan tinggal 1 orang, lebih baik kita mencukupinya. Nah, termasuk juga tadi dalam kasus di mana di suatu wilayah ya mereka memang lebih senang makan sapi, lebih terbiasa makan sapi, daging sapi, ya silakan saja kita berkurban dengan 1 ekor sapi. Pendapat yang rajih di kalangan ulama kita bahwa 7 orang boleh patungan berkurban dengan 1 ekor sapi. Saya katakan rajih Pak, karena ada juga segelintir ulama yang tidak membolehkan patungan kurban. Tapi pendapat yang kuat boleh. Di antara sahabat yang menceritakan itu seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dan juga Abdullah bin Abbas yang menceritakan bahwa mereka pernah bersama Nabi dalam satu perjalanan. Kemudian masuk waktu Idul Adha, hari Idul Adha. Lalu mereka kemudian berkurban 7 orang itu patungan untuk 1 ekor sapi. Kemudian untuk unta ada riwayat yang menyebut 7, ada riwayat yang menyebut 10. Saya kira tidak terlalu penting juga ini Pak kalau unta, karena ada juga yang kurban unta. 7 itu batas maksimal. Bukan berarti harus 7, boleh kurang dari 7. Kalau ada 1 orang kurban 1 ekor sapi, alhamdulillah. Ada yang berdua saja patungan 1 ekor sapi, alhamdulillah. Bertiga saja boleh. Jadi 7 itu batas maksimal. Yang tidak boleh lebih dari 7. Kalau kurang dari 7 boleh. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.